Halo guys, jumpa lagi bersama 89 Engineering. Episode kali ini bahas tentang data hasil daripada NMAX ini ya, yang 217, terus klep masih standar, TB-nya standar, masih pakai ECU standar, terus apalagi ya yang standar, knalpotnya standar, CVT standar, tapi cc-nya 217. Hasilnya kayak gimana gitu. Nah, kemarin tuh udah ya, jadi sekalian remap. Jadi before-nya kondisi bener-bener ECU apa adanya, bawaannya dia gitu ya, dipasangin internalnya 217 cc, yang mana sehernya itu ukuran 62. Saya pakai punya Satria FU original, bahannya casting, lalu yang stroke-nya pakai ukuran 72 mili. Oke, kayak gimana hasilnya? Yuk kita lihat yuk. Knalpot standar, sensor AVR ya, dimodif pakai dudukan baru. Ini adalah grafik hasil dyno test sebelum remap ya. Untuk spek tadi kan sudah saya sampaikan di opening video ya, kayak gimana spek motor ini. cc-nya 217 gitu, didapat power 17 HP, torsi 29,9 hampir 30 Nm. Data ini dari kondisi ECU ori-nya ya. Grafik AFR itu saya juga agak kaget juga, itu cenderung flat gitu. Kenapa cenderung flat? Tetap sih kelihatannya kayak ngegunung di tengah, habis itu turun lagi. Oke, jadi RPM bawahnya ini ECU ori dipadukan dengan injektor X-Max, maka bawahnya itu menjadi basah sekali. Nah, tengahnya kering, lalu di ujung RPM-nya itu di 9.000-an dia jadi basah lagi. Informasi pada grafik dyno test ini kalau kalian perhatiin kan cuma nyampe 9.000 ya. Itu bukannya tanpa maksud guys. Jadi di sini saya membatasi maksimal mesin ini, saya ambil datanya yaitu di 9.000 rpm. Kenapa? Ini ada kaitannya dengan piston speed. Nah, untuk stroke 72 piston speednya ini di RPM 9000 sudah mencapai 21. Itu yang mana nilai tersebut ya emang batasan dari limit piston speed ya, dari orang-orang yang telah membuktikan atau telah menguji. Tentunya di sini yang dimaksud 21 meter per second itu adalah batasan untuk yang bahan casting ya. Jadi untuk bahan forget itu bisa lebih tinggi lagi guys. Jadi bisa di 23, 25 sampai 28 setauku. Makin tinggi angka piston speed, maka akan membuat dia itu bisa lebih teriak lagi mesinnya, lebih mampu lagi untuk RPM tinggi. Tentu saja mesin RPM tinggi jika memang ngesetnya proper ya, sesuai, akan menghasilkan power yang lebih tinggi dibanding mesin yang untuk RPM rendah. Juga top speed yang didapat memungkinkan untuk digapai lebih tinggi. Karena kerusakan pada piston ini tidak hanya gesekan lebih di dinding silinder ya, atau liner, atau di piston skirt gitu yang macet ngejam gitu ya, enggak cuma itu. Jadi di bagian pin seher itu bisa pecah, akhirnya berantakan semuanya, dalam setang seher bisa patah. Jadi nggak cuma ngejam doang ya.
Nah, ini kan grafik after remap ya. Tadi kan udah dyno kondisi sebelumnya yang belum diapa-apain, ecu masih bawaan pabrik. Nah, yang grafik ini tuh udah di remap, ecunya disesuaikan dengan kebutuhan mesinnya. Jadi grafik ini ada dua ya, yang garis tebal dan garis tipis. Nah, garis tipis itu kondisi sebelumnya yang tadi powernya 29, bukan power nih. Powernya 17, torsinya 29,9. Nah, yang garisnya tebal itu adalah after remap tuh. Powernya dapat di 18,7, lalu torsinya di 35,9, hampir 36 ya. Kalau melihat kenaikannya seberapa persen ya, ini kalau dilihat dari 17 ke 18,7 gitu. Berarti kan kalau 17 itu selisihnya ini kan 1,7 ya. Berarti kalau misalkan dari base powernya 17 ya artinya kenaikannya untuk power 10%. Lalu dengan torsinya itu 29,9, sekarang 35,9. Nah, ini sekitaran 20% guys. Jadi remap itu nggak bakalan bisa naik sampai 30% gitu ya. Atau ada yang nyebut remap abis itu jadi enak. Iya, nggak juga gitu. Karena paling top itu mesin natural aspirated naiknya 10% seperti yang kok Lulung bilang tuh ya, kalau Lulung dokter mobil ya, bahwa mesin NA itu tidak lebih dari 10%. Kalaupun bisa ada itu udah setengah mampus ngesetnya itu. Mungkin bisa digapai dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Dalam artian di sini ecunya mendukung. Kan kalau misalkan mesin NA dipakein ecu seperti Araser atau yang Haltech gitu ya, mungkin bisa didapat kondisi-kondisi seperti itu, di atas 10% kenaikan range powernya. Kalau masih belum percaya nih, kalian cek sendiri linknya si dokter mobil kok Lulung itu bilangnya kayak gimana. Lebih dari 10%, that's bullshit man. Jadi untuk membanding-bandingkan juga ya, kan kalau di dyno itu bisa lebih tinggi, dyno ini bisa lebih tinggi. Ya itulah namanya settingan mesin dyno ya. Jadi kalau hemat saya, pendapat saya, kalau kalian mau dyno test lah di satu tempat sebagai perbandingan. Jadi kalau misalkan kalian perbandingan awalnya adalah dyno test misalkan di tempat si A, yang ngedyno afternya ya di tempat si A juga. Jangan geser ke tempat lain atau pindah dyno test ke tempat lain, karena itu hasilnya akan beda, percaya gitu. Jadi dyno test ada yang kecil, ada yang gede gitu. Sebenarnya kan poinnya adalah kalian ngerubah motor kalian, terus kalian ngukur nih seberapa gede perubahannya. Jadi bukan untuk membandingkan dyno test satu tempat ke dyno test tempat lain, enggak ya. Gitu, karena seringnya parameter tersebut settingan dyno test itu bisa dirubah. So, jadi saya pun nggak akan kaget gitu ya ketika motor matic kayak NMAX, Aerox atau Vario bahkan ya 160 bisa dapat power mungkin bisa 52 HP. Ya udah gitu, itu kan versinya mereka. Nah, saya sendiri nanti akan buktikan sendiri gitu ya. Sampai saya akan up motor ini hingga 300 cc lebih mungkin ya. Nanti dilihat aja kemampuan si desain mesinnya gitu ya, karena kalau berlebihan juga susah juga gitu, tidak sebanding dengan apa yang didapatkannya. Oke, kira-kira gitu ya. Kita ukur konsumsi bensin. Ini nanti metodenya full to full ya. Ini kan habis nih. Nah, pom bensinnya ada di depan tuh. Ya. Nanti kita isi dulu, nanti baru kita ukur konsumsi bensinnya. A few moments later. Ya guys, ini sudah dipakai jalan ya, kira-kira running sekitaran 100 km. Nanti kita lihat
ini akan refueling. Ya, ini udah selesai refueling dan ini resinya. Nah, metode full to full didapat tadi pakai jalan ya sekitaran 103 kilo. Jadi KM terakhir 9218 dikurangin KM refueling yang pertama tuh 9115 didapat jarak 103 km jarak tempuh. Oke, tinggal dibagi aja ya. Bensin yang diisi 3,11 liter. Maka kalau kilometer per liternya menjadi 33 km per 1 liter bensin per Tamax. Lumayan irit lah, malah bisa dibilang ini lebih irit dibanding NMAX originalnya yang 155 ya. Karena dia torsi lebih gede, jadi kalian nggak perlu buka gas lebih gede. Kenapa bisa saya bilang lebih irit? Karena dulu saya pernah mereview motor ini ya, dari kondisi baru, kilometernya masih 500 apa 1000 gitu. Saya review konsumsi bensinnya. Jadi didapat itu sekitaran 130, 131, ya beda tipis lah ya. Tapi dengan dilakukan menaikkan kapasitas, ini didapat lebih hemat konsumsi BBM-nya dengan tenaga yang lebih besar. Oke, jadi segini aja review NMAX 217 ya. Kayak gimana before remap, after remap. Jadi sebelum di remap motor pun normal ya, nggak ada masalah, bisa langsung pakai gitu. Dan juga kita udah review konsumsi bensinnya juga ya, nggak boros-boros banget, mirip sama kondisi originalnya. Dan powernya segitu tadi 18,7 HP sama torsinya sekitaran 36 ya. Nah, nilai dyno test ini sebenarnya akan berbeda. Satu yang mempengaruhi adalah tempat dyno testnya, lalu komposisi daripada kombinasi part-part yang dipakai, lalu kepiawaian si mekanik dalam menata mesinnya gitu ya. Lalu di sini kan juga dipengaruhi karena pakai knalpot standar, karena saya tidak suka berisik ya, dan juga kalau berisik itu rawan tilang, musuhan sama polisi gitu. Jadi sekian review NMAX 217 after dyno test dan remap. Sampai jumpa di episode berikutnya NMAX 300cc. Sampai jumpa.